Perempuan punya peran sentral dalam kemajuan bangsa. Perempuan berdaya, majulah negara. Hanya saja paradigma pemberdayaan perempuan seringkali dipersempit hanya pada pemberdayaan ekonomi. Alhasil, perempuan dimobilisasi untuk mandiri secara finansial demi memberi sumbangsih dalam menopang ekonomi keluarga, bahkan negara. Demi menyambung hidup, perempuan bersaing dengan laki-laki dalam mencari pekerjaan, bukan hanya menjadi karyawan. Buruh-buruh pabrik dengan upah yang murah, tak sedikit yang rela melakukan pekerjaan beresiko tinggi, membahayakan nyawa, ataupun rawan dengan pelecehan. Tidak sedikit pula yang terpaksa nekat mencari penghidupan hingga ke mancanegara. Kalaupun ekonomi keluarga mapan, perempuan tetap didorong berlomba-lomba di dunia kerja dengan alasan demi kemajuan, eksistensi diri, modernisasi, kesetaraan gender, maupun emansipasi. Persaingan perempuan atas nama kesetaraan pada akhirnya mengurangi ruang kerja para lelaki yang seharusnya menafkahi, di mana jumlah lapangan kerja pun tak sebanding dengan yang memperebutkan. Maka meningkatnya angka pengangguran menjadi pil pahit yang terpaksa kita telan. Akan tetapi pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti. Perempuan terus didorong menjadi penggerak roda ekonomi dari rumahnya sendiri. UMKM ditumbuh suburkan untuk para perempuan. Dari 65,5 juta UMKM di Indonesia, 40,9 jutanya dimotori oleh perempuan. Memerankan peran ganda sebagai ibu, manajer rumah tangga, perempuan juga menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Beban berlebih yang harus ditopang perempuan membuatnya rentan stres bahkan depresi. Hal ini tentu berpengaruh kepada keharmonisan keluarga dan tingkat kebahagiaan. Namun pada keluarga dengan ekonomi mapan sekalipun, tak jarang terjadi ketidakharmonisan terutama bila istri berpenghasilan melebihi suami. Hal ini sejalan dengan survei sosial Eropa menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan melaporkan kepuasan hidup yang lebih rendah ketika istri atau pasangan perempuan yang menjadi pencari nafkah. Dikutip dari daulatrakyat.co.id pada Juli 2023, dalam kondisi ini laki-lakinya yang merasa paling menderita. Artinya, perempuan yang berdaya secara ekonomi tak luput dari disharmoni. Melansir dari liputan6.com, Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Agus Suryo Suripto menyatakan bahwasanya saat ini 1 dari 4 keluarga Indonesia berakhir di pengadilan agama. Dari 93% perempuan yang mengajukan gugat cerai itu, 73% adalah perempuan yang mapan secara ekonomi. Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang pun tak luput dari tren meningkatnya angka perceraian. Walau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.431 kasus, tetapi hingga akhir November 2023, angka permohonan cerai di Palembang masih cukup tinggi mencapai 2.960 kasus. Sama halnya dengan Oku Timur, 830 perempuan menjanda dengan sebab ekonomi dan judi online. Jika demikian, benarkah perempuan berdaya niscaya sejahtera? Di mana salahnya? Mengapa secara ekonomi berdaya tetapi tidak bahagia? Benarkah perempuan terjajah tak boleh berdaya? Lantas, bagaimana semestinya?